Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Tio dengan channel YouTube Mas Tio 155. Saya kan mereview ya kelebihan dan kekurangan Toyota Avanza, Grand Avanza ya, lebih spesifiknya ya. Dari segi eksterior ya, dari segi eksterior yang pertama kelebihannya itu eksteriornya timeless ya, tidak membosankan. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, saya sudah menggunakan lampu headlamp kristal seperti ini tengahnya lampu rem, atas sampai bawah ini lampu rem. Dari belakang sudah menggunakan sensor parkir, bisa seperti ini. Dari samping seperti ini, masih keren ya di tahun 2023. Dari samping seperti ini, dia lampunya kristal samping kiri full. Belakang ada lampu fog lamp. Ini greennya dipadukan dengan cat hitam, atasnya chrome, bawahnya juga chrome seperti ini. Kelebihan kedua, harga jualnya relatif masih tinggi ya, soalnya ini mobil favorit orang Indonesia atau disebut dengan mobil sejuta umat, Toyota Avanza ini. Jadi kalau kita beli second, jual lagi pun juga harganya masih stabil. Jadi cocok untuk buat keluarga ataupun pemakaian pribadi. Kelebihan ketiga, mobil ini sangat irit ya. Kalau kita buat keluarga, 1 liternya masih menembus 15 ya, 14 sampai 15. Itu pun dalam kota. Kalau luar kota itu antara 16 sampai 17 1 liternya. Jadi mobil ini sangat rekomendasi ya kalau kita buat harian. Kelebihan ketiga, mobil ini suku cadangnya melimpah ya. Apalagi mobil ini adalah buatan produk unggulan Indonesia, Toyota. Jadi banyak penggemar atau apalagi spare partnya. Harganya juga relatif murah. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya takut untuk membeli Toyota Avanza ini. Jadi top lah kalau kita buat harian. Kelebihan keempat dari segi interior. Dari segi interior mobil ini relatif luas ya, belakangnya seperti ini bagian tengah, bagian depan sangat luas banget. Jadi kakinya kita kalau kita berkendara pun masih luas ya, seperti ini kondisinya. Ini kelebihan keempat. Kelebihan kelima, sudah menggunakan AC double blower. Jadi teman-teman kalau kita baris kedua, baris ketiga masih bisa merasakan ya namanya AC ya, full. Beda sama kayak Toyota Calya. Kalau Toyota Calya itu bukan double blower, sebenarnya itu dia air conditioner. Beda jauh sama Avanza. Kalau ini udah double blower asli. Kelebihan kelima ini sudah menggunakan remnya ABS ya. Ini di depan sudah menggunakan ABS. Jadi teman-teman kalau misalkan berkendara jarak jauh pun aman, soalnya dia sudah menggunakan remnya ABS, jadi lebih stabil. Kita bahas kelebihan ya, pasti ada kekurangan. Kita bahas tentang kekurangan yang pertama. Kekurangan yang pertama itu banyak pengguna Avanza itu banyak yang berkomentar ya. Kalau kita posisi jarak jauh berkendara berkecepatan tinggi, Avanza ini kalau kecepatan tinggi dia limbung ya. Jadi nggak bisa stabil gitu, dia agak limbung. Mungkin dari segi cc dia menggunakan cc 1300, sedangkan bodinya besar. Jadi kalau kita berkecepatan tinggi sedikit limbung ya. Apalagi kalau kita berkendara cuma 1 orang 2 orang, kalau misalkan penuh mungkin nggak limbung ya, jadi stabil ya, seperti itu. Kekurangan kedua itu
Belakang masih menggunakan remnya, masih menggunakan tromol ya, belum menggunakan double disc. Jadi itu kekurangannya. Kalau sebisa mungkin kita kalau jarak jauh remnya jangan mendadak ya. Jadi nggak efisien juga kalau kita seperti itu. Kekurangan ketiga itu dari seat ketiga ini, kalau kita posisi turunkan kursinya ke depan seperti ini contohnya ya, itu nggak rata dengan bawah. Jadi kalau misalkan kita bawaan gitu, otomatis agak ribet, beda sama yang kompetitor sebelahnya. Jadi kalau kompetitor sebelahnya kan ini sama ini jok itu rata, jadi kalau kita bawa barang berat itu mudah ya. Kalau ini agak ribet. Itu kekurangan ketiga. Kekurangan keempat itu bagasi belakang ini kurang luas seperti ini. Bagasinya belakang kurang luas ya. Jadi kursinya belakang ini itu harus diturunkan dulu baru bisa. Kalau nggak diturunkan, misalkan penumpang banyak ya, penumpang terisi 7, itu belakang bagasinya kurang luas ya. Ya paling kalau tas itu bisa, kalau nggak besar ya paling cuma 1, 2 udah gitu aja, nggak bisa kasih ke atas soalnya udah mepet banget. Nah, kondisinya seperti ini ya. Itu kekurangan keempat seperti itu. Sekian dari review hari ini ya, kekurangan dan kelebihannya Toyota Avanza seperti itu. Aku buat seperti ini buat tolak ukur teman-teman kalau misalkan mau beli mobil second, jadi tahu kekurangan dan kelebihannya apa saja. Jangan lupa subscribe, like, and share di YouTubeku Mas Tio 155 biar channelku berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.